Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelisa Adah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Pekalongan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah metode tafsir, yaitu metode tafsir tahlili atau analisis dan metode tafsir maudhu'i atau metode tafsir tematik. Berikut penjelasannya. Sebelum menjelaskan mengenai bagaimana metode tahlili dan metode maudhu'i, saya akan menyebutkan beberapa metode tafsir. Yang pertama, ada metode tafsir ijmali atau metode tafsir global. Yang kedua ada metode tafsir tahlili atau analisis. Yang kedua ada metode tafsir muqaran atau perbandingan. Dan yang keempat ada metode maudhu'i atau tematik. Namun, menurut Profesor Quraish Shihab, metode yang paling populer dari keempat metode tersebut adalah metode tahlili dan metode maudhu'i. Metode tafsir tahlili atau analisis merupakan sebuah metode tafsir dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat Al-Quran, serta menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalam ayat-ayat tersebut sesuai dengan keahlian dan kecenderungan penafsir. Nah, jadi metode tafsir tahlili ini menjelaskan bagaimana atau metode tafsir yang menjelaskan bagaimana makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran secara komprehensif dan menyeluruh, baik berbentuk periwayatan atau penafsiran al-ma'sur atau al-ra'yi. Kemudian tafsir tahlili ini memiliki kelebihan, di antaranya yaitu mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat, karena metode tafsir tahlili ini disusun dengan menggunakan atau sesuai dengan urutan mushaf. Yang kedua, mengandung banyak aspek pengetahuan, di antaranya baik hukum atau sejarah dan lainnya. Kemudian metode tafsir tahlili ini memiliki kekurangan, di antaranya yaitu memasukkan kisah-kisah Israiliyat atau masih terdapat kisah-kisah Israiliyat. Kemudian menghasilkan penafsiran yang parsial. Selanjutnya mengenai metode tafsir tematik atau maudhu'i. Metode tafsir tematik ini merupakan metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tema atau tujuan yang sama, kemudian menertibkan atau mengurutkan sesuai dengan masa turun, dan kemudian sesuai dengan asbabun nuzul, dan memperhatikan penjelasan dan keterangan yang berhubungan dengan ayat tersebut atau dengan tema tersebut. Kemudian ada beberapa langkah-langkah dalam metode ini. Salah satunya adalah langkah-langkah metode tafsir yang dijelaskan oleh salah satu tokoh bernama Profesor Dr. Andes Abdul Alhai Farmawi. Dalam hal ini, beliau menjelaskan langkah-langkah melakukan tafsir tematik atau maudhu'i
dengan cara yang pertama menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas, kemudian menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah atau sesuai dengan topik, kemudian menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turun ayat dan disertai dengan pengetahuan tentang asbabul nuzulnya. Kemudian memahami korelasi ayat-ayat tersebut atau munasabah ayat tersebut. Kemudian menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. Selanjutnya, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis Nabi yang relevan dengan atau yang relevan sesuai dengan tema. Kemudian mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayat tersebut, kemudian menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Quran terhadap permasalahan atau tema yang dibahas. Dalam metode tafsir ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kelebihannya adalah mampu menjawab tantangan zaman, karena dengan berkembangnya zaman, permasalahan dalam kehidupan selalu tumbuh dan berkembang. Semakin modern kehidupan, permasalahan yang timbul juga semakin kompleks. Dari sinilah kitab tafsir yang menggunakan metode tematik ini digunakan untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan. Karena kitab tafsir ini menjelaskan atau mengkaji seluruh ayat yang berkaitan dengan permasalahan atau permasalahan yang sedang dialami. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu kitab tafsir atau metode tafsir ini sifatnya praktis dan sistematis, di mana mudah dipahami. Kemudian juga bersifat dinamis, sesuai dengan tuntunan zaman. Kemudian kekurangan dari metode tematik ini yaitu metode ini memenggal ayat dan membatasi pemahaman ayat, di mana hanya fokus pada satu permasalahan yang dikaji. Dari sedikit penjelasan yang sudah saya sampaikan, saya akan menjelaskan mengenai beberapa perbedaan dari metode tafsir tahlili dan maudhu'i. Yang pertama, metode tafsir tahlili ini memperhatikan susunan ayat sebagaimana yang tercantum di dalam mushaf, sedangkan metode tafsir maudhu'i tidak terikat dengan susunan yang terdapat di dalam mushaf, tetapi lebih terikat dengan urutan masa turunnya ayat atau asbabul nuzul ayat. Kemudian mufasir dengan metode tahlili ini berusaha membahas menyangkut segala sesuatu yang ditemukannya dalam setiap ayat, sedangkan dalam metode maudhu'i mufasir tidak membahas segi permasalahan yang dikandung oleh suatu ayat, tapi hanya yang berkaitan dengan pokok pembahasan atau judul yang sedang dibahas. Kemudian mufasir dengan metode tahlili mencantumkan makna atau arti kosakata, sebab asbabul nuzul, kemudian munasabah ayat dari segi perurutan. Kemudian kalau metode tafsir maudhu'i, mufasir tidak mencantumkan arti kosakata, sebab atau asbabul nuzul, munasabah dari segi perurutan, kecuali dalam batas-batas yang dibutuhkan oleh pokok bahasanya. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya, kalau metode tafsir tahlili, mufasir hanya mengemukakan penafsiran ayat-ayat secara
berdiri sendiri, sehingga persoalan yang dibahas menjadi tidak tuntas, karena ayat yang ditafsirkan ini seringkali ditemukan kaitannya dalam ayat lain pada bagian lain surat tersebut atau dalam surat lain. Sedangkan dalam metode maudhu'i, mufasir ini berusaha untuk menuntaskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.